Ya, salam dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini sebenarnya kita bisa live streaming, tapi ada sedikit kendala dengan koneksi internet dan juga peralatan yang ada. Sehingga hari ini saya hanya bisa memberikan kepada kita untuk dalam bentuk tayang perdana. Jadi Bapak Ibu, kami mengharapkan tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu dalam mengikuti Tuhan. Hari ini sekalipun kita ibadah dianjurkan pemerintah untuk kita ada di rumah, dan hari ini kita sudah 2 minggu ada live streaming di rumah. Sampai batas waktu yang saat ini pemerintah tetapkan sampai di bulan April. Namun mari saya rindu supaya Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada, sekalipun kita tidak ibadah di rumah, di tempat ibadah yang secara resmi, di tempat untuk kita kumpul bersama, tapi dimanapun Bapak Ibu berada yang melihat kami, Bapak Ibu boleh menonton ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu fokus hati, pikiran Bapak Ibu kepada Tuhan. Sehingga ibadah kita hari ini ada ibadah di mana Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Apapun itu yang kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, hati kita, hidup kita, kita fokus kepada Tuhan. Mujizat terbesar terjadi dalam kehidupan kita. Dan sekarang saatnya kita akan menyimak beberapa pujian penyembahan. Saya mengharap Bapak Ibu boleh mengikutinya. Yang berdiri di rumah kalau bisa lompat, ayo kita lompat bersama. Yang mungkin saat ini tidur, yang bersuka cita senyum, ya senyum. Bapak Ibu mungkin berikan tos kiri kanan kepada sebelah kiri kanan. Kalau punya saudara, katakan Tuhan begitu baik. Tuhan begitu baik, Tuhan mengasihi Anda. Nah, karena kita dibatasi oleh jarak dalam bentuk rumah atau kumpul bersama, namun tidak dibatasi oleh jarak karena kita hadir kapanpun, dimanapun melalui live streaming. Saya mengharapkan Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Sekali lagi, ibadah ini di dalamnya kita ada pujian penyembahan, kita ada pengumuman, kita ada persembahan, kita ada firman Tuhan, dan kita ada doa berkat. Saya mengharapkan Bapak Ibu boleh mengikutinya sampai selesai sehingga kita benar-benar diberkati. Amin. Siap untuk memuji Tuhan saudara? Lambaikan tangan Bapak Ibu. Mana tangannya, kiri kanan, senyum-senyumnya mana? Kedip-kedip matanya mana? Halo, jemaat yang ada di GBWC Latu Menten, kita kangen sekali ketemu sama Bapak Ibu semua. Tapi ya inilah yang sementara kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyaksikan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh worship leader kita, Catherine Deku. Yuk kita sama-sama saksikan. Kita tetap menggebu-gebu untuk mencari hadirat Tuhan. Amin. Yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, lambaikan tanganmu dan katakan yes, yes, yes. Ayo mari bersama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau berseru 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya ya. Kita mau berseru buat Tuhan Yesus. Amin. Siap ya? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan buat Dia. Amin. Haleluya. Kami tetap memegang janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu adalah janji yang ajaib bagi setiap kami. Dan kami ingin menikmatinya pagi ini Tuhan. Satukan kami di dalam roh-Mu, di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami ingin berjumpa dengan Engkau. Haleluya. Ya Yesus. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan.
berikan. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Amin Tuhan Yesus. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Bersama katakan, Sungguh besar berserah di dalam kekuatan. Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. amin Tuhan. Berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan.
Engkau dahsyat. Haleluya. Yang besar. Haleluya. Kami menyembahmu Allahku, kami menyembahmu Yesus Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Naikkan suaramu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, amin, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin meninggikan nama-Mu. Yang siap memuji dan meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Kita katakan kepada kiri kanan kita katakan, hidupku tidak akan sama lagi ketika saya berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Kaulah satu-satunya, amin, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku terus bersinar terang. Yesus Tuhanku, amin, yang berkuasa atasku, hidupku
waktunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, ya, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup. Lagi sekali lagi, Kaulah alasan. Amin. Haleluya. Kaulah alasan, ya, untukku hidup, hanya menyenangkan. Kaulah alasan, haleluya, untukku. Ayo saudaraku, kita melompat buat Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Haleluya. Katakan dengan iman, ku tahu sungguh, ya, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yakin hidupmu tidak akan sama lagi? Amin. Denganmu Tuhan. Yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku.
Yesuslah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi ya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, katakan kan berjalan dari kemuliaan. Ayo saudara, bebaskan rohmu. Sekali lagi saudaraku. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saudara masih ingin memuji Tuhan, amin. Bebaskan rohmu ya, kita mau serukan nama Yesus, amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Engkau luar biasa Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di
duduk. Ya, haleluya, luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu diberkati melalui pujian penyembahan yang di malamnya kita sudah menikmati berkat Tuhan lewat ibadah kita, lewat live streaming. Nah, dalam ibadah live streaming ini kita juga tetap melakukan ibadah seperti ibadah kita di Hotel 88. Nah, kita tidak lupa juga untuk mendoakan anak-anak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saat ini mungkin nonton bersama dengan anak-anak, Bapak Ibu melihat channel ini, YouTube ini, baik yang Jemaat GBI Silatu Menten maupun teman-teman yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, ada dimanapun yang menonton ini, yang menyaksikan kami, dan Bapak Ibu punya anak yang duduk bersebelahan dengan Bapak Ibu boleh pegang dia dan kita sama-sama tumpangkan tangan atas kehidupan mereka. Mari kita satu dalam doa, kita mendoakan anak-anak kita. Kita percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang menjaga, menolong, dan memberkati anak-anak kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami datang kepadamu Bapa, dan kami mau mendoakan anak-anak kami. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah anak-anak yang Engkau titipkan dalam kehidupan kami. Mereka adalah milik pusaka-Mu, keturunan ilahi yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat mereka Bapa. Saat ini kami tumpangkan tangan kami atas kehidupan mereka. Mereka yang saat ini menonton ini mau berdoa buat anak-anak mereka Bapa. Tuhan, tumpahkan tangan-Mu atas kehidupan anak-anak ini. Turunkan anugerah-Mu dan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak ini. Kami berdoa buat anak-anak kami Bapa. Kami mengatakan bahwa anak-anak kami adalah anak-anak yang sehat, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang takut kepadamu Bapa. Kami berdoa biar segala bakteri, virus apapun tidak akan terjangkit dalam kehidupan anak kami, karena anak kami dilindungi oleh kuasa-Mu, oleh mujizat-Mu Bapa. Hamba berdoa dan menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Berkati orang tua yang mendidik mereka Bapa. Biar mereka mendidik anak-anak ini dengan takut kepadamu. Mereka mendidik anak-anak yang mengasihi Engkau. Kuasa Tuhan meliputi orang tua yang mendidik. Berkati usaha pekerjaan mereka. Anak-anak kami yang ada lihat kami di channel YouTube ini maupun mereka yang saat ini berada di rumah maupun dimanapun mereka berada, kami berdoa Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka seperti biji mata-Mu Bapa. Hamba berdoa dan menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak ini. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kehidupan anak-anak ini, anak-anak yang diberkati dan sehat senantiasa Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mendoakan anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemampuan, pemulihan, kesembuhan, kemerdekaan, kemenangan terjadi di tempat ini hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu.
yakin Kau hadir di sini. Ini iman kami. Ku rasakan Kami ingin terus merasakan kuasa hadirat-Mu. yang tak Kami ingin terus terbatas. menikmati Engkau, Ku Tuhan. yakin Haleluya. Kau nyata di sini. Katakan. Kemenangan terjadi di Angkat sini. suaramu. Ku yakin Kau hadir di Ya sini. Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Ya, haleluya, haleluya, luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu diberkati melalui pujian penyembahan yang tadi kita sama-sama simak bersama. Sekalipun pujian ini adalah pujian yang pernah kita record sebelumnya, tapi saya percaya bahwa dimanapun pujian itu dinaikkan, Bapak Ibu membuka hati Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan diberkati melalui firman, melalui pujian yang tadi kita barusan dengar bersama. Satu kehormatan dan satu sukacita, kita ada lagi, berjumpa lagi di hari ini, hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Gak ada yang terjangkit dengan virus corona? Atau ada yang saat ini sakit yang lain? Ya, sakit yang lain ada. Om, saya sakit kanker. Apa itu? Kantong kering. Kenapa? Karena kami dirumahkan, tidak bekerja. Tenang Bapak Ibu, sekalipun hari ini kita diliburkan sampai batas waktu yang ditetapkan pemerintah, kita taat saja, kita dengar-dengaran saja apa yang dikatakan oleh pemerintah. Pemerintah itu mereka bukan orang sembarangan, mereka adalah pilihan Tuhan. Bapak Ibu tahu Alkitab tunduk kepada mereka karena mereka adalah utusannya Tuhan. Tuhan pakai mereka. Dan kalau mereka suruh kita di rumah, ayo kita di rumah. Tapi di rumah pun kita tetap beribadah. Daripada Bapak Ibu pergi ibadah, yang Bapak Ibu lagi nonton video yang di India, pergi di ibadah, Bapak Ibu pulang-pulang polisi tunggu di depan. Dia pegang itu cambuk, dia pukul semua orang yang kumpul rame-rame. Padahal itu pergi ibadah, lagi berdoa. Keluar dari berdoa, pegang itu bambu, pukul mereka. Nah, hari ini kita tidak usah seperti itu. Saya nggak nyangka kalau itu ada di Indonesia. Bagaimana orang Indonesianya ngamuknya seperti apa. Saudara berdiri pun, pergi beli barang pun ditentukan jaraknya harus 2 meter. Kalau saudara lewat dari 2 meter dipukul lagi. Nah itu saudara. Saudara akan susah. Kita dibuat dengan wabahnya virus ini dibuat cukup stres, cukup bingung, cukup gelisah dan takut. Namun hari ini kita ada di rumah Tuhan, kita ada di hadirat Tuhan, kita ada dalam suasana surgawi. Kenapa? Karena kerajaan surga itu bukan soal di mana kita harus berada. Kerajaan surga itu bukan soal di mana, oh saya kalau nggak ke gereja, saya nggak ada di gedung gereja, saya kalau nggak lihat ini, lihat itu, saya tidak merasa. Kerajaan surga itu soal apa? Damai sejahtera dan sukacita. Bilang sebelahnya, lu sukacita nggak hari ini? Kalau lu nggak sukacita, berarti lu bukan ada dalam kerajaan surga. Kita harus bersukacita, saudara. Amin. Sekalipun virus corona ini menakutkan, tapi orang yang bersukacita itu orang yang punya semangat hidup. Amin. Jemaat GBI Double C Latu Menten, engkau harus terus bersukacita. Kenapa? Sukacita itu adalah obat yang manjur. Amin. Virus corona datang dia takut. Kenapa? Ini orang senyum-senyum sama gua. Dia nggak ada takut-takutnya sama saya. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita bersukacita di hadirat Tuhan. Suasana hatimu tenang, suasana hatimu tetap bergembira. Engkau usah takut dengan yang lain.
Engkau tetap bergembira karena Tuhan selalu ada bersama dengan Anda. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saya mau memberikan satu ulasan ulang, di mana minggu lalu saya berjanji bahwa hari ini kita bahas tentang pelajaran apa yang kita ngambil dari peristiwa corona yang saat ini melanda dunia. Akibat corona, Bapak Ibu ada di rumah hari ini, saya ada di rumah saya dan saya memberikan khotbah ini. Seharusnya saya ada di gereja, saya khotbah di sana. Hari ini saya berdiri di kamera dan Bapak Ibu menyaksikan saya di TV, dan juga Bapak Ibu menyaksikan saya di tab atau di handphone, ataupun Bapak Ibu dengar suara saya di radio ataupun di apapun. Nah, saudaraku, saya berjanji bahwa minggu lalu saya bilang gini, kita akan belajar dari apa yang sedang diajarkan Tuhan melalui virus corona ini. Nah, virus corona kemarin kita udah bahas kenapa virus corona ini diberikan oleh Tuhan. Kenapa virus corona ini Tuhan izinkan terjadi di dalam bangsa dan negara kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama saudara kalau mau ingat, saya review lagi, ingat kepada Bapak Ibu. Saya buka dulu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah saudara, saya catat kemarin adalah karena ketidaktaatan manusia terhadap firman Tuhan dan Tuhan. Karena manusia tidak taat kepada firman Tuhan dan Tuhan izinkan penyakit sampar itu terjadi. Penyakit sampar adalah zaman dulu itu nggak ada istilah corona, adanya sampar. Sampar itu penyakit yang menakutkan, menularnya sangat. Ya, hari ini kita kena imbasnya. Yang kedua, dikatakan karena perilaku manusia yang penuh dengan kejahatan. Ya, perilaku manusia yang penuh dengan kejahatan itulah yang membuat penyakit sampar ini menular dan Tuhan izinkan terjadi. Dan yang ketiga, saya catat di sini, karena manusia itu seringkali mengandalkan kekuatannya, lupakan Tuhan. Kemampuan Tuhan mereka lupakan. Mereka hanya mengandalkan kekuatan dia, koneksi dia, dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini kita belajar tentang pelajaran apa yang sedang kita ambil dari COVID-19 ini. Ya, apa yang sedang mau diajarkan. Yang saya catat di sini saudara, ada 2 pelajaran. Ya, ada 2 pelajaran yang diajarkan oleh COVID-19. Yaitu pelajaran yang pertama adalah pelajaran secara umum, dan pelajaran kedua adalah pelajaran secara Alkitab. Kita lihat secara umum. Pelajaran secara umum ini nanti saya juga akan membawa Bapak Ibu untuk dilihat dari Alkitab, supaya kita sama-sama temukan maksud dan tujuan dan pelajaran-pelajaran apa yang Tuhan sedang berikan kepada umat manusia. Yang pertama adalah, saudaraku yang secara umum, lewat corona ini, virus corona ini, manusia atau kita, nyawa kita sangat berharga. Kita mulai menyadari bahwa nyawa kita ini sangat berharga. Amin ya. Gak ada yang mau mati. Nyawa kita ini sangat berharga. Kita takut. Kenapa? Kita menyayangkan nyawa ini. Kita takut kehilangan nyawa ini. Kita takut mati. Menyadarkan semua orang. Maka gak heran saudara, hari ini kita perhatikan di seluruh kota Jakarta, Bapak Ibu perhatikan. Ya, semua orang berusaha untuk berhindar, semua orang berusaha semaksimal menghindarinya. Pemerintah menganjurkan supaya apa? Kita menghindari kerumunan massa. Kenapa? Karena kita bisa tertular. Nyawa ini lebih berharga. Satu statement dari Bapak Yusri Isra Mahendra berkata begini. Waktu orang bertanya, Pak, dolar sudah sampai kepada 17.000. Apa yang harus dilakukan dalam keadaan negara seperti ini? Bapak Yusri bilang apa? Nyawa masyarakat Indonesia itu lebih penting daripada dolar itu. Orang mulai menyadari bahwa nyawanya dia itu lebih penting daripada
urusan duitnya, urusan dolarnya, urusan bisnisnya. Bapak Ibu perhatikan, nyawa kita ini lebih penting. Amin ya. Ternyata dengan adanya virus corona ini menyadarkan manusia bahwa dia harus menjaga baik-baik nyawa hidup dia ini, karena ini lebih penting daripada apapun. Teman saya berkata begini, orang kalau punya duit banyak, dulunya orang kalau punya duit banyak, dia kapanpun dia mau makan dimanapun, dia mau pergi kemanapun enak. Tapi sekarang Bapak Ibu perhatikan, kau punya duit yang banyak, kau punya apa segalanya, hari ini kau mau pergi kemanapun tidak bisa. Amin ya. Kenapa kau tidak pergi? Kenapa kamu tidak melakukan itu? Kenapa kamu tidak berangkat ke sana kemari? Kenapa? Kau takut nyawamu hilang. Ya kan? Ada yang berani-berani. Ada yang berani-berani. Oh, kami tidak apa-apa. Kami tidak takut terhadap virus corona. Kami pergi, kami bertemu apa segala macam. Akhirnya begitu kena virus corona meninggal juga. Ternyata saudara, nyawa kita itu lebih penting. Membuat manusia itu menyadari bahwa nyawa itu lebih penting. Yang kedua, secara umum yang kedua adalah kesehatan itu sangat berharga. Ya, selain nyawanya dia sangat penting, ternyata dia kesehatan ini sangat berharga. Maka nggak heran saudara, hari ini bisnis yang paling laku adalah bukan lagi garment, bukan lagi air minum atau apapun itu, tapi bisnis yang paling laris hari ini alat-alat kedokteran, alat-alat kesehatan, terutama masker. Yang kedua terutama cairan pencuci tangan, dan banyak hal lagi, alat-alat kedokteran laku, alat tes suhu badan laku, ya kan? Banyak hal saudara. Orang udah mulai peduli dengan kesehatannya. Yang tadinya dulu keluar pulang nggak cuci muka, cuci tangan, sekarang sudah cuci muka, cuci tangan. Colek kiri kanan sebelahnya, kamu itu kamu, itu kamu, itu kamu. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada, kita sama-sama mulai menyadari bahwa kesehatan itu penting. Ya, kenapa? Karena kalau kau tidak jaga baik-baik kesehatanmu, kau bisa tertular kepada orang lain. Yang ketiga, keluarga itu sangat berharga. Pelajaran yang sedang diajarkan oleh virus corona ini mengajarkan orang, membuat orang, semua orang itu dia dikembalikan kepada keluarga, rumah. Dia nggak boleh kemana-mana, dia harus ada di rumah. Mau tidak mau, dia bersama dengan keluarganya, bersama dengan istrinya, bersama dengan anak-anaknya, dan mereka bercengkrama. Dan hal itu sebelumnya manusia tidak dapat lakukan. Sebelumnya mereka tidak pernah berkumpul bersama. Kita lihat ada keluarga-keluarga yang tadinya bapaknya perginya pagi, pulangnya malam, perginya pagi, pulang. Hari ini anaknya bahagia. Amin ya. Hari ini anak suka cita. Mungkin seperti ilustrasi yang ada satu anak yang bilang gini, Papa saya mau temanin saya bermain. Papanya bilang, Nak, saya ini nggak punya waktu buat kamu. Waktu papa ini sangat berharga. Anak katanya, Pa, waktu papa berapa? Papa kerja di kantor 1 hari 1 juta. Anaknya berusaha, tiap hari dia tabung-tabung. Lalu dia membawa duitnya kepada, Pa, aku mau beli waktu bapak 1 jam aja, 1 juta buat temanin saya main. Tapi hari ini semua anak-anak di muka bumi, semua anak-anak di Indonesia, mereka bersuka cita. Tuhan sedang membawakan itu saudara. Mereka senang sekali. Kenapa? Mereka gak perlu susah-susah lagi memohon-mohon dan meminta-minta kepada bapaknya untuk main dengan mereka, memohon-mohon dan meminta kepada ibunya memain sama mereka, memohon-mohon kepada orang yang mereka kasihi untuk bercengkrama dengan mereka. Kenapa? Karena hari ini pemerintah mewajibkan semua orang harus ada di rumah, termasuk jemaat GBI Double C Latu Menten. Kalau Bapak Ibu seperti cerita yang tadi bertobat, hari ini kita ada di rumah.
Ya, kita ada di rumah, kita menyaksikan ini dan kita lihat dan kita percaya kita semua keluarga itu sangat penting. Keluarga itu sangat penting. Maka gak heran saudara, ini tidak satu kebetulan, tapi ini sedang Tuhan berikan pelajaran kepada kita bahwa keluarga itu penting. Yang kedua, yang selanjutnya saudara, ada 4 secara umum. Waktu itu sangat berharga. Ya, waktu itu sangat berharga saudara. Pelajaran secara umum mengajarkan kepada kita hari ini ketika kita dirumahkan, ketika kita sudah berada di rumah, kita mengulang lagi peristiwa-peristiwa sebelumnya udah tidak bisa terjadi lagi. Kenapa? Waktu itu kita kadang abaikan, kita lewati. Waktu itu sangat berharga. Nah, waktu inilah yang dimana sangat berharga, inilah momen-momen inilah saya mengajak kita semua untuk kita menghargai waktu itu. Kita menghargai waktu. Waktu kesempatan dimana Tuhan berikan buat kita berbuat sesuatu yang berguna. Nah, virus corona memberikan itu pelajaran kepada kita bahwa selama ini engkau tidak pernah menyadari bahwa waktu yang aku berikan kepada kamu itu kamu abaikan. Tapi hari ini dengan kejadian ini kamu mulai merenungkan bahwa waktu itu sangat berharga. Setiap saat engkau bisa mati. Amin ya. Kita nggak bisa tahu. Setiap saat mungkin kita bisa kena virus corona ada dampak. Dan kita selesai di dunia ini. Waktu itu sangat berharga. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya cepat saja supaya kita cepat selesai. Karena saya percaya Bapak Ibu nanti juga habis ini akan melanjutkan hal-hal yang lain. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah pelajaran dari Alkitab. Pelajaran dari Alkitab, saya coba untuk mengkonversinya. Apa yang tadi secara umum itu saya coba membandingkannya dengan apa yang dikatakan Alkitab. Tujuannya cuma satu saudara, memberikan kita solusi pandangan buat kita untuk apa? Untuk kita dalam hidup ini tidak terlalu berlebihan, bercemas, tapi tetap bersuka cita. Amin. Nah, pelajarannya adalah saudara dari Alkitab. Pertama yang tadi saya pelajaran dari umum adalah nyawa kita sangat berharga. Mari kita baca di Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang 4. Saya ulangi ya. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-4 saya bacakan buat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu di rumah boleh menyaksikannya. Saya sudah siapkan juga sehingga kita bisa sama-sama melihat di layar handphone kita. Kita tidak usah susah-susah lagi. Ingat ini. Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oleh karena engkau mulia dan berharga di mata Tuhan. Tuhan bilang kita ini mulia dan berharga. Pelajaran dari pelajaran umum adalah manusia menyadari bahwa nyawanya itu berharga. Dan Tuhan tahu itu bahwa kita ini, nyawa kita ini sangat berharga. Mungkin orang kadang berpikir orang kaya saja yang nyawanya berharga, orang miskin tidak. Semua manusia mau kaya mau miskin, nyawanya berharga di mata Tuhan. Mau hari ini Bapak Ibu pakai mobil yang mewah, mau hari ini Bapak Ibu tinggal di rumah yang mewah, mau hari ini Bapak Ibu punya jam tangan yang mewah, mau hari ini Bapak Ibu punya segala fasilitas dunia ini yang mewah, tapi terakhir hidup Bapak Ibu hanya pakai peti 2 kali 1. Kubur di mana saudara? Dan Bapak Ibu tinggal sendiri di sana. Baik orang kaya maupun orang miskin sama. Itu menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan tidak melihat kepada kita bahwa nyawa kita itu berharga bukan karena status kita, bukan karena siapa kita, tapi Tuhan lihat siapapun kamu yang saat ini melihat, yang saat ini menonton ini, yang saat melihat ini, Tuhan melihat engkau berharga.
Yang saat ini menyaksikan ini, baik di live streaming ini maupun di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu yang mungkin baring dalam rumah sakit pun, lihat Tuhan bilang engkau berharga, engkau sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, bayangkan ya, udah kurus, udah kerempeng, udah peot, udah hitam, udah keriting. Kalau senyum cuma putih, yang lihat putih giginya. Tapi Tuhan bilang, engkau berharga. Manusia lihat apa? Oh, cakep, cantik, tinggi, gede, badannya atletis. Itu yang seringkali manusia lihat, bahwa itu mungkin berharga. Tapi Tuhan tidak lihat itu, saudara. Karena engkau berharga. Gigimu ompong pun itu berharga. Ada yang giginya ompong, senyum. Bapak pendeta tahu saja ya. Ya, engkau berharga. Ya kan? Tuhan tidak peduli. Nah, sebesar apa harga itu? Pertanyaan kita. Harganya seberapa besar? Aduh, Pak, nyawa saya mau diganti, Pak. Dengan mobil aja, Pak. Tukar nyawa saya dengan mobil. Tuhan tidak, saudara. Harga nyawa saudara. Ya, ini saya bacakan harga nyawa saudara di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 70. Sebab kamu telah dibeli dan harganya berapa, saudara? Telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, engkau lunas dibayar. Harga diri kita, harga nyawa kita, itu Yesus sudah lakukan pelunasan, sudah selesai. Amin ya. Pelajaran dari hari ini virus corona memberikan kepada kita bahwa manusia mulai takut dengan kehilangan nyawanya. Saudara tahu nyawa saudara itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan datang ke dalam dunia, Yesus mati di atas kayu salib, harganya lunas. Jelek-jelek begini pun sudah lunas, saudara. Saudara yang ada di dunia ini naik Mercy, naik mobil yang bagus, tapi masih kredit. Nyawanya saudara sudah selesai, Tuhan lunas. Tidak ada tunggakan, cicilannya berapa nggak ada. Amin ya saudaraku yang saya kasihi. Bapak Ibu memperhatikan hari ini nyawa Bapak Ibu sangat berharga. Dan Tuhan sudah melakukan dan melebus itu dan melunasi itu semua. Bapak Ibu tinggal menikmati hidup ini. Dengan apa, saudara? Dengan tetap melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, menurut Alkitab, kesehatan itu sangat, ya saya baca ulang lagi ya. Yang kedua adalah dari pelajaran umum yang kita baca, orang mulai tahu bahwa kesehatan itu sangat berharga. Nah, apa kata Alkitabnya, saudara? Pelajaran adalah kitabnya Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatin kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pelajaran umum yang kita dapat lewat virus corona ini memberikan kabaran kepada kita bahwa kesehatan itu sangat berharga. Dan Alkitab memberikan jawaban itu. Jawabannya adalah Roma 12 ayat ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatin kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bangsa Israel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mereka tidak mungkin mempersembahkan persembahan binatang yang sakit-sakitan. Mereka tidak mungkin mempersembahkan sesuatu yang lusuh. Mereka tidak mungkin mempersembahkan sesuatu yang jelek. Mereka membawa yang terbaik. Tubuhmu, kesehatanmu jaga dengan baik. Rawat dengan baik. Kenapa rawat dengan baik? Kita belajar sebelumnya. Tubuhmu itu, nyawamu itu sudah lunas dibeli oleh Tuhan. Engkau bukan milik dunia ini lagi, tapi engkau milik Tuhan. Engkau milik Yesus. Rawat itu dengan baik. Persembahkan itu.
kesehatan itu. Virus corona ini membuat orang itu mulai menyadari bahwa dengan dia menjaga kesehatan adalah satu bagian, merawat tubuh ini adalah salah satu bagian dari ibadah. Amin ya. Ternyata saudara, virus corona ini membuat orang sadar ternyata kebersihan itu adalah salah satu bagian daripada ibadah. Bahkan di sini kata ibadah yang sejati. Kalau yang gak sikat gigi, ingat itu tidak ibadah. Kalau yang mandinya sehari cuma sekali, ingat itu tidak ibadah. Colek kiri kanan sebelah. Yang ngomong di depan kayaknya punya pengalaman hidup. Amin ya saudara. Ibadah, kita harus rawat tubuh ini. Makan harus jaga. Ya Hendrik ya. Makan kita harus jaga. Jangan makan sembarangan. Ya, kayu batu jangan sembarangan dimakan. Ya kan? Ada orang bilang, apapun di muka bumi saya bisa makan, semua daun saya bisa makan. Kecuali daun pintu keras. Daun pintunya keras, kalau enggak saya juga udah makan. Apapun kita harus rawat saudara. Rawat tubuh ini. Roma menjelaskan itu kepada kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, saya punya catatan jadi terbengkalai lagi. Ya, kesehatan itu sangat penting. Yang berikutnya adalah di 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua berkata demikian. Saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam Alkitab ternyata rasul-rasul ini pun mereka berdoa kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan, supaya mereka selalu sehat-sehat saja, baik-baik saja, sama seperti jiwanya baik-baik. Amin ya. Kadang-kala orang mungkin menjaga jiwanya dengan baik, berdoa dengan baik, tapi tubuhnya tidak dirawat dengan baik. Rasul Yohanes mengingatkan itu, dia berdoa kepada Tuhan supaya tubuhmu pun sehat-sehat. Kalau hari ini ada yang tubuhnya sakit, saya berdoa hari ini, mendengar firman Tuhan hari ini, pegang bagian yang sakit, pegang bagian yang sakit. Saya tunggu, pegang bagian yang sakit dengan iman, bersama-sama kata, saya penyakit, saya perintahkan keluar dari tubuh saya. Sekali lagi, hai penyakit, saya perintahkan keluar dari tubuh saya. Saya sembuh dalam nama Yesus. Saya sehat dalam nama Yesus. Saya sehat dalam nama Yesus. Amin. Kau melihat itu, engkau menyaksikan itu dan kau berkata demikian. Saya pun berdoa, sekalipun kita melalui video, Bapak Ibu mendengar sehat semua. Amin. Lebih baik berkata apa? Engkau sehat atau engkau sakit? Lebih baik berkata apa? Sehat. Kesehatan itu saudara ternyata sangat berharga. Ada satu bapak satu saat dirawat. Dia karena usia sudah lanjut, kurang lebih 93 tahun. Dia dirawat oleh dokter. Dia pergi ke dokter, dia dirawat. Lalu dokternya tulis surat, kasih dia tagihannya, bahwa dia sehari dia sakit nafasnya agak sedikit sesak. Jadi dia pergi ke rumah sakit, dari rumah sakit kasih dia nginap. Lalu dia lihat dokter yang memberikan resep dan juga pergi lihat tagihannya. Dia nangis. Aduh, opa kenapa opa nangis? Opa kenapa? Dokter pikir atau suster pikir ini biaya mahal. Opa nggak usah nangis, opa nggak usah nangis. Opa tenang aja. Kenapa biaya berapa saudara? 1 hari dikasih, pas dibuka kwitansinya kurang lebih 25 juta. Opa gak usah nangis opa. Tenang opa. Kami bisa bantu, kalau opa tidak mampu kami bisa cari solusi buat opa. Saya bukan tidak mampu. Saya bukan tidak mampu. Tapi saya nangis kenapa saudara? Ternyata saudara, saya nangis saya cuma 1 hari di rumah sakit. 25 juta.
Umur saya sudah 93 tahun. Kalau 25 juta kali 93 tahun, berapa biayanya? Dan itu semua saya terima gratis dari Tuhan. Dia nangis bukan karena biayanya, dia nangis bukan karena, tapi hari ini dia bisa hidup sampai 93 tahun. Tuhan pelihara dia dengan luar biasa. Itu adalah berkat yang terbesar yang kita alami. Seringkali kita lupakan itu, saudara. Waktu kita masuk di ICU, baru kita sadar ternyata nafas yang setiap hari kita hirup ini lebih berharga. Yang kita nikmati dengan bebas saat ini. Setiap hari. Kesehatan itu penting. Maka Tuhan bilang apa? Peliharalah tubuhmu. Tubuhmu itu, saudara, adalah bait Allah. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Saya bacakan, saya masih ketemu ayatnya. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-19 sampai 20, saya bacakan buat Bapak Ibu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, melainkan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tubuh kita ini adalah tempat di mana Allah hadir, tempat di mana Allah mau bertakhta, tempat di mana Allah mau berdaulat, tempat di mana Tuhan mau mengatakan itu ada tempatku, tempat tinggalku. Jangan engkau kotori, jangan engkau lukai, jangan engkau sakiti, jangan engkau rusak. Hari ini kalau engkau mau berusaha coba-coba untuk merusaki tubuhmu, engkau berhadapan langsung dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kalau engkau berrokok, itu ada salah satu bentuk engkau merusak tubuh bait Allah. Amin. Dengan apa lagi? Oh, saya tidak berrokok, saya tidak melakukan. Engkau membunuh, engkau mau melakukan apapun, engkau merusak bait Allah. Engkau caci maki, engkau mengungkapkan kata-kata yang kotor terhadap orang, itu engkau melakukan hal yang terhadap bait Allah. Engkau mengutuki orang, engkau mensumpahi orang, itu engkau sedang melakukan kepada bait Allah. Sadar, saudara, ya, tanpa kita sadari, kita mungkin berpikir yang jelek terhadap orang. Bapak Ibu tahu itu adalah baitnya Allah. Berhenti hari ini. Kenapa? Karena kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Mari kita rawat tubuh kita dengan baik. Yang ketiga apa yang diajarkan, saudara? Yang ketiga adalah dalam Alkitab, secara Alkitab, keluarga itu sangat berharga. Secara umum adalah keluarga itu sangat berharga. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, saya bacakan lagi ayat di Mazmur pasal yang ke-133 ayat 1. Nyanyian ciara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dan bersama-sama dengan rukun, saudara diam bersama-sama dengan rukun. Lalu saya bacakan lagi di Mazmur 128 ayat yang 3 dan 4. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling kemahmu, sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Hari ini melalui virus corona secara umum mengajarkan kepada manusia tentang keluarga. Hari ini Alkitab pun berbicara tentang keluarga. Keluarga itu sangat penting. Sebuah lembaga yang didirikan oleh Tuhan, Allah sendiri adalah keluarga. Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Tidak baik manusia itu seorang diri. Aku menjadikan penolong bagi dia. Tuhan membentuk keluarga. Keluarga-keluarga ini sedang, saudara, hari-hari ini mulai kacau. Keluarga-keluarga yang hari ini sudah mulai runtuh, kenapa? Iblis mulai menyerang itu.
Iblis memang berusaha untuk menghancurkan itu. Kalau keluarga hancur, maka satu bangsa bisa hancur. Kenapa? Akan lahir anak-anak yang broken, akan lahir anak-anak yang sakit, akan lahir anak-anak yang sakit hati, anak-anak akan lahir orang-orang yang dendam, akan lahir orang-orang yang terus mau menyakiti orang. Kenapa? Keluarga itu sangat penting. Dan Raja Daud pun menyadari itu. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan itu dikatakan diberkati Tuhan. Dia akan melihat istrinya sukacita, dia melihat anaknya sukacita, dia melihat mantunya sukacita, dia melihat cucunya sukacita. Semuanya itu kenapa? Karena orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin ya saudaraku. Keluarga itu sangat penting. Hari ini kalau keluarga-keluarga terpencar lewat virus corona dikumpulkan kembali. Tujuannya diam bersama, bercanda bersama, cengkrama bersama, ya kan? Berfellowship bersama. Supaya apa saudara? Kerajaan Allah dimuliakan. Hidupmu dimuliakan. Orang dunia bisa melihat kita kembali rukun, keluarga yang sakinah, keluarga yang diberkati Tuhan. Itu yang kita kehendaki dalam hidup. Tujuan kita berkeluarga adalah di mana kita mempermuliakan Tuhan melalui keluarga kita. Nama Tuhan dimuliakan lewat keluarga kita. Saya berdoa jemaat Double Silatu Maintain menjadi keluarga-keluarga diberkati. Amin. Amin Pak Joni. Amin Pak Hengki. Amin Pak Hengki ya. Amin Randy. Amin Bu Helen. Dan amin Marin, Daniel, dan Hendra dan Christine. Amin ya. Om Hani, Tante Selvi. Amin. Hendrik dan keluarga diberkati. Kita semua jemaat Double Silatu Maintain diberkati. Yang masih bujang, Dev, Wahyudi diberkati, Sali diberkati, Bu Liana diberkati, Bu Aling dan keluarga diberkati, Bu Sumi dan keluarga diberkati. Amin ya. Kita lihat keluarga-keluarga di Double C mereka diberkati. Leni dan keluarga diberkati. Anet dan suaminya Pak Bui diberkati, dan ketiga anaknya yang gemas diberkati dengan luar biasa. Tuhan akan kirimkan jemaat-jemaat di Double Silatu Maintain yang keluarga-keluarga yang diberkati. Kita akan melihat hal itu. Kenapa? Karena Tuhan berperkara penuh di dalam gereja di Double Silatu Maintain. Ada di saya, Mama yang ada di Julie, Desi, Melin, mamanya, papanya, dan juga ponakannya. Saya berdoa kalian ada keluarga-keluarga yang diberkati. Hidup kalian pasti diberkati, ditolong oleh Tuhan. Amin ya saudaraku. Dan Bapak Ibu yang menyaksikan ini, saudara-saudaraku yang menyaksikan ini di channel YouTube kami, di Facebook atau dimanapun Bapak Ibu menyaksikan ini, saya mau pastikan bahwa kita adalah keluarga-keluarga yang diberkati. Amin ya saudaraku. Ya, yang terakhir saudara. Yang terakhir, ya saya catat di sini. Yang terakhir adalah dari pelajaran umum yang kita baca adalah bahwa yang terakhir secara umum, menurut secara umum orang itu waktu itu sangat berharga. Ya, dari virus corona ini kita belajar hal bahwa waktu itu ternyata sangat berharga. Sangat-sangat sekali hari ini. Kita sudah mulai kerja di rumah, kita tidak lagi kerja di kantor, dan kita merasakan bahwa ada waktu-waktu yang hilang dalam hidup ini. Orang mulai menyadari bahwa waktu itu ternyata sangat berharga. Nah, apa kata Alkitab tentang waktu yang sangat berharga itu? Nah, saudara baca di Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hari-hari ini saudara, waktu itu katakan ada, waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Maka kita dianjurkan oleh firman Tuhan untuk kita hidup seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Orang bebal itu dikasih tahu berkali-kali tapi tidak mau berubah.
Orang arif adalah orang cukup dinasihati, orang yang cukup mendengar firman ini dan melakukannya dalam kehidupannya. Itu dia arif, dia taat dan dia lakukan. Dia arif, dia pergunakan waktunya dengan baik. Waktu beribadah dia beribadah, waktu berdoa dia berdoa, waktu menyembah dia menyembah. Jangan sampai kita ada di rumah, ada sebuah ilustrasi saudara. Waktu dia saat ini dibuat oleh virus corona ini, dia ada di rumah. Waktu dia ada di rumah ini, dia rindu di gereja yang megah tadi. Dia kangen kepada gereja secara fisik. Tapi saudara, ilustrasi itu dia bilang apa? Waktu dia ada di gereja secara fisik itu, yang dia lihat itu bukan Alkitab, tapi dia main game. Nah saudara, waktu kita beribadah ya kita beribadah. Waktu kita main game, kita main game. Pergunakan waktu itu dengan baik mungkin. Jangan kita bodoh. Kesempatan kita ada di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan untuk menyembah, kita menyembah Tuhan. Kesempatan hari ini Bapak Ibu, sekalipun kita di rumah menyaksikan firman Tuhan melalui channel YouTube ini, melalui TV Bapak Ibu, melalui mata dan smartphone Bapak Ibu kesempatan pergunakan dengan baik. Kenapa? Satu saat Tuhan mau berperkara dalam hidupmu, Tuhan mau berurusan dengan hidupmu, tapi itu terlewatkan. Karena apa? Karena engkau tidak konsen. Kau konsen untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Senyum-senyum saudara, keras. Engkau konsen untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Engkau perhatikan dengan baik. Hari ini mungkin lewat firman Tuhan, Roh Kudus mau bicara kepada kamu. Lewat firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, Tuhan mau berbicara kepada kamu. Lewat firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, Tuhan mau berperkara dalam hidupmu. Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan mau menolongmu. Karena engkau tidak konsentrasi, karena engkau tidak fokus, karena engkau tidak berkonsentrasi kepada firman Tuhan, engkau tidak mendengarkan, imanmu tidak tumbuh, maka engkau tidak bisa mengalami mujizat. Itu yang disebut orang arif, adalah orang yang pergunakannya dengan baik. Saat dimana ada dengar firman Tuhan, dia dengar dengan baik, dia menyaksikan dengan baik, dan mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, ayat yang selanjutnya mengenai waktu. Ya, di 1 Tesalonika pasal kelima ayat 2-3. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman-aman, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, karena pasti tidak akan luput. Kita pergunakan hari ini. Orang bilang aman, tenang, tentram. Oh tenang aja, santai saja, gak usah terlalu ikut Tuhan, gak usah terlalu muluk-muluk, kita aman, semuanya aman. Satu saat saudara, Tuhan datang. Tiba-tiba Tuhan datang, waktunya selesai. Kita ada di mana? Ada di rumah Tuhan, ada sedang menyaksikan ini, atau ada yang saat ini mungkin berada di diskotik, berada di tempat nightclub, berada di tempat-tempat yang menakutkan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau engkau dengar itu, bertobat hari ini, engkau kembali kepada Tuhan. Pergunakan waktumu dengan baik. Pergunakan waktumu untuk mencari Tuhan. Pergunakanlah waktumu untuk beribadah. Pergunakanlah waktumu untuk berdoa. Pastikan itu terjadi dalam hidupmu. Nah saudara, saya berikan 2 kesimpulan bagi kita saudara. Kesimpulannya adalah, pertama adalah, lewat virus corona ini mengajarkan kepada kita, manusia itu seringkali takut kepada penyakit itu daripada takut kepada Tuhan. Tapi kita perhatikan ayat ini. Ayat ini berkata demikian di Matius pasal yang ke-10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Jangan sampai saudara, gara-gara virus corona ini kita takut untuk mati. Kita
takut terhadap penyakit ini. Kita takut untuk tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Tapi Alkitab bilang kita jangan takut terhadap dia yang hanya bisa membunuh tubuh ini, tapi dia tidak bisa membunuh nyawa. Takutlah kepada Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan yang membunuh tubuh dan jiwa. Tuhan menjamin, Tuhan beribadah, engkau setia kepada Tuhan. Tuhan, aku melalukan penyakit itu daripadamu. Engkau berdoa dan engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan lalukan itu semua. Tuhan membuat pagar sekelilingmu. Jangan pernah takut kepada virus corona ini. Kita menjaga kesehatan boleh, kita mewaspada boleh, tapi bukan berarti kita takut dan fobia dan takut yang berlebihan. Kecemasan yang berlarut-larut. Kita punya Tuhan yang hidup. Hari ini, kalau seandainya sekalipun mungkin kita kena virus corona, kita gak usah takut. Tuhan yang hari ini menjamin kehidupan kita, nyawa kita sudah lunas dibayar. Ia menjaminkan kita ada di surga. Amin. Yang kedua, saya bacakan di Yesaya pasal yang ke-55 ayat 6-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Jemaat GBI Double Silatu Mentensa dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang menyaksikan ini di channel YouTube maupun dimanapun berada, kita mau cari Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Hari ini Tuhan berkenan kita temui. Hari ini Tuhan berkenan kita jumpai. Akan datang masanya di mana kita berseru kepada Tuhan tapi Tuhan tidak mau tolong kita lagi. Hari ini Tuhan berkenan untuk kita temui. Segala perbuatan kita, segala kelakuan kita, segala sifat buruk kita, lupakan itu semua, kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu membuka hatinya buat kita. Bahkan di dalam Matius yang kedua, di Matius pasal yang ke-10 ayat 28 berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan, ketakutanmu akan hilang. Engkau takut mati, datang kepada Tuhan. Tuhan tolong kamu. Engkau takut sakitmu tidak sembuh, datang kepada Tuhan. Engkau takut terhadap keadaan negara ini, datang kepada Tuhan. Engkau takut terhadap apapun, mari datang kepada. Bawa segala pergumulanmu, bawa segala masalahmu, bawa segala persoalanmu. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan itu bagi Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang ada di GBWC dan umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, saat ini kita percaya bahwa itu adalah bagian firman Tuhan yang kita dengar hari ini, boleh menguatkan dan memberkati kehidupan kita. Ya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima. Melalui kebenaran firman-Mu kami diajarkan untuk kami senantiasa menghargai nyawa kami. Kami senantiasa merawat tubuh ini. Kami senantiasa menjaga kesehatan kami, dan biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Setiap kami yang mendengar firman-Mu ini, hamba berdoa biar Tuhan tolong mereka Bapak, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka yang saat ini berada dalam sakit penyakit, hamba berdoa sembuh dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu menjamah dan menolong dan memulihkannya. Mereka yang saat ini berada dalam pergumulan apapun, hamba berdoa Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, biar Tuhan memulihkan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Meteraikan firman-Mu, ajari kami untuk melakukannya. Terus berharap kepada-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa ya. Tuhan sudah memimpin kita hingga saat ini. Kita boleh dalam keadaan sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, saatnya kita akan mendengarkan relationship update minggu ini ya. Setiap hari Senin pukul 5.30 dan pukul 23 kita ada doa syafaat ya.
Bapak Ibu yang mau ikut bergabung untuk doa syafaat ini, boleh bisa lihat di live streaming bersama-sama dengan kami, ya, boleh mengikutinya. Dan setiap Jumat pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore kita ada doa puasa. Bagi jemaat atau Bapak Ibu yang ingin ikut, silahkan. Tapi kita doa di rumah masing-masing. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi wabah dari virus corona ini, ya. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan itu nyata bagi kita, umatnya yang berseru kepadanya. Dan setiap Sabtu ada doa bersama yang sementara ini kita diadakan di rumah masing-masing dulu, ya. Karena kita tidak bisa kemana-mana. Kita harus stay at home, ya. Kita harus tetap tinggal di rumah. Tetapi kita yakin dan percaya, walaupun di rumah, di mana saja, kita tetap berdoa, itu tidak menghalangi kita, ya. Doa harus menjadi pola hidup kita, gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, ya. Karena kita yakin dan percaya bahwa dengan doa ini adalah menjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan kembali lagi pada minggu yang akan datang pukul 10.30 kita juga ada ibadah di rumah masing-masing, masih sama, ya, sampai nanti pertengahan April, seperti yang sudah diberitakan oleh Ketua Pusat Organisasi GBI, bahwa ibadah streaming itu diperpanjang hingga pertengahan April. Nanti minggu ketiga baru kita mulai kembali seperti biasa. Tapi kita juga akan diinfokan kalau ada perubahan, ya. Dan untuk bagi jemaat yang mempunyai anak kecil, ya, mempunyai anak atau mempunyai keponakan, boleh juga ajak anak-anaknya, keponakannya untuk lihat streaming dari sekolah minggu. Jadi anak-anak kita nggak terputus, ya, bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, ya. Ada cerita firman, ada juga pujian, supaya anak-anak kita juga boleh merasa, oh, ini loh kita bisa melihat kakak sekolah minggunya bercerita, menyapa, ya. Masih ada hubungan walaupun kita tidak bertemu, tetapi kita bertemu lewat live streaming. Puji Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan pastoral berupa baptisan air, berupa pernikahan, atau ada yang sakit, kedukaan, ucapan syukur dan doa, silahkan menghubungi nomor di bawah ini, ya, nomor WA di bawah ini. Next. Sudah pengumuman untuk minggu ini sudah sekian, dan setiap pukul 11, ya, kalau nggak salah 11 sampai 11.15 streaming untuk sekolah minggu itu sudah dimulai. Anak-anak Bapak Ibu atau keponakan bisa melihat lewat di YouTube, ya. Nah, sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya itu bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi kami percaya penyertaan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, boleh menjadi keimanan dan keyakinan yang teguh di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami tetap berharap dan berseru kepada Engkau Tuhan. Kami semakin dekat lagi kepadamu dengan adanya peristiwa seperti ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang mengajar kami untuk kami tetap bersandar kepada Engkau. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kau tolong Tuhan tangan-tangan yang memberi dan yang belum bisa memberi. Biarlah Tuhan Yesus Engkau senantiasa memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang jemaat kami kerjakan dan lakukan, usaha apapun, setiap hal Tuhan Kau memberkati. Walaupun kami berada dalam situasi yang sulit seperti ini Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya berkat Allah selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Damai sejahtera boleh ada dalam kehidupan kami, sukacita boleh ada dalam kehidupan kami. Inilah menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Kami akan memberikan korban persembahan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, silahkan Bapak Ibu yang mau memberikan korban persembahan atau perpuluhan, silahkan
transfer di nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa sekali lagi. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa siap untuk Tuhan. Ya, hanya Kau Tuhan. Amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai saudara sendiri katakan. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Mana suaranya? Haleluya. Ya. Bukan berjalan dari Siap-siap sama-sama kita ya. haleluya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga kita sudah memuji Tuhan, dan kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini melalui live streaming ini. Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu boleh berdoa dan angkat tangan Bapak Ibu, dan kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa. Di akhir daripada ibadah ini kami menyerahkan hidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik buat setiap apa yang kami sudah lakukan hari ini, sekalipun kami ibadah di rumah melalui live streaming, tapi kami percaya tidak mengurangi kuasa-Mu untuk menjamah dan menolong dan memberkati hidupan kami. Anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini Bapa, kami berdoa buat mereka, biarlah Tuhan senantiasa menopang dan menolong dan memberkati kehidupan mereka. Mereka yang telah meluangkan waktu mereka untuk mendengarkan channel ini, mereka diberkati Tuhan, karena kami tahu setiap iman kami tumbuh dari pendengaran akan firman-Mu. Dan biar Tuhan Engkau menjamah kami, Engkau menolong kami, Engkau mengurapi kami, Engkau menguduskan kami senantiasa. Hidup kami berkelimpahan. Betapa agung dan betapa dahsyatnya Engkau, betapa mulianya Engkau ada dalam kehidupan ini. Hamba berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi bagi pekerjaan-Mu. Berkati, ulurkan tangan-Mu Bapa, memberkati kehidupan mereka. Yang mereka memberi dia melalui transfer yang ada, Tuhan berkati hidupan mereka.
baik mereka memberi persembahan maupun perpuluhan, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terus menolong umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati Bapa. Hamba menyerahkan semua umat Tuhan, jemaat Tuhan yang menyaksikan ini maupun yang melalui channel YouTube kami, mereka yang ada di channel YouTube ini yang menyaksikan kami, melihat kami, diberkati senantiasa Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kalau demikian saudaraku yang dikasih Tuhan, arahkanlah imanmu kepada Tuhan dan mari kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus biarlah tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus selalu memperhadapkan wajahnya kepada engkau. Dia menyinari engkau dengan kemuliaannya. Dia memegang engkau dengan tangan kanan, selalu memberikan kemenangan. Apa saja yang kau buat dan dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Hidupmu akan berkelimpahan, hidupmu tidak akan mengalami kekurangan. Engkau akan selalu mendapatkan pembelaan Tuhan. Engkau akan dimanapun, kapanpun, apapun yang kau lakukan, kerjakan, Tuhan membela dan menolong engkau. Dan hidupmu akan terus mengalami mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah kami lewat live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa live streaming minggu depan.